Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Kresna Permana Sidik, dan teman saya, Ahmad Soyuhul Lisan. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana diminta untuk membuat video presentasi untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Vina Anggelia Puspita. Nah, di sini kami mengangkat sebuah tema atau judul penelitian, yaitu pengaruh pelatihan dan tingkat disiplin kerja karyawan terhadap majunya sebuah perusahaan. Nah, sebelum ke pembahasan, di sini saya akan meringkas sebuah latar belakang dari topik yang kami angkat. Nah, latar belakang kami itu ialah perubahan yang terjadi di zaman sekarang kan terus berkembang dan cepat. Nah, hal itu menjadi sebuah problem atau dilema bagi individu tanpa terkecuali bagi individu yang bekerja di sebuah bisnis atau suatu perusahaan. Nah, maka dari itu, untuk mengurangi dilema atau masalah yang ada, dibutuhkan sebuah pelatihan karyawan dan ditingkatkan lagi disiplin kerja karyawan supaya bisa mengurangi potensi masalah bagi perusahaan dan bisa memajukan perusahaan ke depannya untuk lebih baik lagi. Di sini kami akan menjelaskan 4 pembahasan yang ada. Yang pertama ada isu strategi, yang kedua teori gap, yang ketiga research gap, dan yang terakhir literatur review atau kajian pustaka. Topik yang pertama ada strategi isu atau isu strategi. Nah, di sini kami mengambil 2 variabel utama, yaitu ada pelatihan dan ada juga disiplin kerja. Nah, mengapa kami mengambil 2 variabel ini? Karena menurut kami tingkat urgennya atau tingkat berdampaknya akan besar jika suatu individu atau satu individu tidak mempunyai tingkat disiplin kerja dan tidak mempunyai skill yang mumpuni, pastinya akan berdampak buruk bagi suatu perusahaan. Bisa dilihat dari poin-poin di atas, itu semuanya seharusnya sudah dimiliki oleh individu yang sedang bekerja di suatu bisnis atau perusahaan. Tapi mungkin ada beberapa individu yang mungkin belum bisa atau harus ditingkatkan lagi supaya bisa bekerja dengan baik di perusahaan. Teori gap. Nah, banyak mungkin dari kita yang tahu bahwa teori dengan kenyataannya mungkin tidak sejalan dengan baik. Tentu saja bisa berjalan, tapi mungkin tidak sepenuhnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Ada faktor dari internal sendiri, dari individunya mau bisa berubah atau tidak, atau dari eksternal, bisa dari lingkungan sekitar atau dari perusahaan itu sendiri yang tidak mau membantu karyawannya untuk bisa berkembang jadi lebih baik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan resource gap dan literatur review. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Soyuhul Lisan. Langsung saja, resource gap tentu saja penelitian yang kami jalankan tidak semuanya sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ada beberapa hal yang mungkin sama dan beberapa hal yang berbeda. Dan selanjutnya literatur review. Nah, di sini literatur review ada beberapa teori yang kami masukkan di penelitian kami. Bisa dilihat di PowerPoint tersebut. Tentunya teori ini sedekat mungkin dengan apa yang kami bahas, sehingga penelitian ini bisa menghasilkan akhir yang bagus. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, penjelasan kami banyak kurangannya. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.